Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puan Mutia dengan NIM 200110062 dari Program Studi S1 Teknik Industri semester 5 Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saya di sini akan mempresentasikan terkait materi metode Taguchi untuk memenuhi tugas mata kuliah pengendalian kualitas dan penjaminan mutu dosen pengampu Ibu Nuri Kartini. Untuk mengefisiensikan waktu, mari kita langsung ke pembahasan. Sejarah metode Taguchi. Metode Taguchi dicetuskan oleh Dr. Genichi Taguchi pada tahun 1949 saat beliau mendapatkan tugas untuk memperbaiki sistem telekomunikasi di Jepang. Metode ini merupakan metodologi baru dalam bidang teknik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas produk dan proses, serta dalam dapat menekan biaya dan resources seminimal mungkin. Pengertian kualitas menurut Taguchi. Definisi kualitas menurut Taguchi adalah kerugian yang diterima oleh masyarakat sejak produk tersebut dikirimkan. Filosofi Taguchi terhadap kualitas terdiri dari 4 buah konsep, yaitu yang pertama, kualitas harus didesain ke dalam produk dan bukan sekedar memeriksanya. Yang kedua, kualitas terbaik dicapai dengan meminimalkan deviasi dari target. Ketiga, produk harus didesain sehingga robust terhadap faktor lingkungan yang tidak dapat dikontrol. Dan terakhir, yaitu yang keempat, biaya kualitas harus diukur sebagai fungsi deviasi dari standar tertentu dan kerugian harus diukur pada seluruh sistem. Metode Taguchi merupakan offline quality control, artinya pengendalian quality yang preventif sebagai desain produk atau proses sebelum sampai pada produksi di tingkat shop floor. Offline quality control dilakukan pada saat awal dalam life cycle produk, yaitu perbaikan pada awal untuk menghasilkan produk atau to get right first time. Kontribusi Taguchi pada kualitas. Yang pertama itu ada loss function. Loss function merupakan fungsi kerugian yang ditanggung oleh masyarakat, yaitu produsen dan konsumen, akibat kualitas yang dihasilkan. Bagi produsen, yaitu dengan timbulnya biaya kualitas, sedangkan bagi konsumen adalah adanya ketidakpuasan atau kecewa atas produk yang dibeli atau dikonsumsi karena kualitas yang jelek. Kontribusi Taguchi pada kualitas. Yang kedua yaitu orthogonal array. Orthogonal array digunakan untuk mendesain percobaan yang efisien dan digunakan untuk menganalisis data percobaan. Orthogonal array digunakan untuk menentukan jumlah eksperimen minimal yang dapat memberi informasi sebanyak mungkin semua faktor yang mempengaruhi parameter. Bagian terpenting dari orthogonal array terletak pada pemilihan kombinasi level dari variabel-variabel input untuk masing-masing eksperimen. Kontribusi Taguchi pada kualitas yang terakhir adalah robustness. Robustness yaitu meminimasi sensitivitas sistem terhadap sumber-sumber variasi. Tahapan dalam desain produk dan jasa menurut Taguchi. Dalam metode Taguchi, 3 tahap untuk mengoptimasi desain produk atau proses produksi, yaitu menurut Ross pada tahun 1996, yang pertama sistem desain, yang kedua parameter desain, dan yang terakhir tolerance desain. Sistem desain, upaya di mana konsep-konsep, ide-ide, metode baru, dan lainnya dimunculkan untuk memberi peningkatan produk. Sistem desain merupakan tahap pertama dalam desain dan merupakan tahap konseptual pada pembuatan produk baru atau inovasi proses. Konsep mungkin berasal dari percobaan sebelumnya, pengetahuan alam teknik, perubahan baru, atau kombinasinya. Yang kedua adalah parameter desain. Tahap ini merupakan pembuatan secara fisik atau prototipe secara matematis berdasarkan tahap sebelumnya melalui percobaan secara statistik. Tujuannya adalah mengidentifikasi setting parameter yang akan memberikan performansi rata-rata pada target dan menentukan pengaruh dari faktor gangguan pada variasi dari target. Yang terakhir, yaitu yang ketiga, tolerance design. Penentuan toleransi dari parameter yang berkaitan dengan kerugian pada masyarakat akibat penyimpangan produk dari target. Pada tahap ini, kualitas ditingkatkan dengan mengetatkan toleransi pada parameter produk atau proses untuk mengurangi terjadinya variabilitas pada performansi produk.
Tahapan dalam desain produk dan jasa menurut Taguchi. Langkah-langkah ini dibagi menjadi 3 fase utama yang meliputi keseluruhan pendekatan eksperimen. 3 fase tersebut adalah: yang pertama, fase perencanaan, yang kedua, fase pelaksanaan, dan yang terakhir, fase analisis. Fase perencanaan. Fase ini adalah fase yang paling penting dari eksperimen untuk menyediakan informasi yang diharapkan. Fase perencanaan adalah ketika faktor dan level dipilih. Yang kedua, fase pelaksanaan. Fase ini ketika hasil eksperimen telah didapatkan. Jika eksperimen direncanakan dan dilaksanakan dengan baik, analisis akan lebih mudah dan cenderung untuk dapat menghasilkan informasi yang positif tentang faktor dan level. Terakhir adalah fase analisis, yaitu ketika informasi positif atau negatif berkaitan dengan faktor dan level yang telah dipilih dihasilkan berdasarkan 2 fase sebelumnya. Fase analisis adalah hal penting terakhir yang mana apakah peneliti akan dapat menghasilkan hasil yang positif. Langkah utama untuk melengkapi desain eksperimen yang efektif menurut Ross pada tahun 1996. Yang pertama adalah perumusan masalah. Perumusan masalah harus spesifik dan jelas batasannya, dan secara teknis harus dapat dituangkan ke dalam percobaan yang akan dilakukan. Yang kedua, tujuan eksperimen. Tujuan yang melandasi percobaan harus dapat menjawab apa yang telah dinyatakan pada perumusan masalah sebelumnya, yaitu mencari sebab yang menjadi akibat pada masalah yang kita amati. Yang ketiga, memilih karakteristik kualitas atau variabel tak bebas. Variabel tak bebas adalah variabel yang perubahannya tergantung pada variabel-variabel lain. Dalam merencanakan suatu percobaan, harus dipilih dan ditentukan dengan jelas variabel tak bebas yang akan diselidiki. Yang keempat, yaitu memilih faktor yang berpengaruh terhadap karakteristik kualitas atau variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang perubahannya tidak tergantung pada variabel lain. Pada tahap ini akan dipilih faktor-faktor yang akan diselidiki pengaruhnya terhadap variabel tak bebas yang bersangkutan. Dalam seluruh percobaan, tidak seluruh faktor yang diperkirakan mempengaruhi variabel yang diselidiki, sebab hal ini akan membuat pelaksanaan percobaan dan analisisnya menjadi kompleks. Hanya faktor-faktor yang dianggap penting saja yang diselidiki. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang akan diteliti adalah brainstorming, flowcharting, dan cause-effect diagram. Yang kelima, yaitu mengidentifikasi faktor terkontrol dan tidak terkontrol. Dalam metode Taguchi, faktor-faktor tersebut perlu diidentifikasikan dengan jelas karena pengaruh antara kedua jenis faktor tersebut berbeda. Faktor terkontrol atau control factor adalah faktor yang nilainya dapat diatur atau dikendalikan, atau faktor yang nilainya ingin kita atur atau kendalikan. Sedangkan faktor gangguan atau noisy factors adalah faktor yang nilainya tidak bisa kita atur atau dikendalikan, atau faktor yang tidak ingin kita atur atau kendalikan. Yang keenam adalah penentuan jumlah level dan nilai faktor. Pemilihan jumlah level penting, artinya untuk ketelitian hasil percobaan dan ongkos pelaksanaan percobaan. Makin banyak level yang diteliti, maka hasil percobaan akan lebih teliti karena data yang diperoleh akan lebih banyak. Tetapi banyaknya level juga akan meningkatkan ongkos percobaan. Yang ketujuh adalah identifikasi interaksi antar faktor kontrol. Interaksi muncul ketika 2 faktor atau lebih mengalami perlakuan secara bersama akan memberikan hasil yang berbeda pada karakteristik kualitas dibandingkan jika faktor mengalami perlakuan secara sendiri-sendiri. Kesalahan dalam penentuan interaksi akan berpengaruh pada kesalahan interpretasi data dan kegagalan dalam penentuan proses yang optimal. Tetapi Taguchi lebih mementingkan pengamatan pada main effect, penyebab utama, sehingga adanya interaksi diusahakan seminimal mungkin tetapi tidak dihilangkan, sehingga perlu dipelajari kemungkinan adanya interaksi. Yang kedelapan adalah perhitungan derajat kebebasan. Perhitungan derajat kebebasan dilakukan untuk menghitung jumlah minimum percobaan yang harus dilakukan untuk menyelidiki faktor yang diamati. Yang terakhir, yang ke-9 adalah pemilihan orthogonal array. Dalam pemilihan jenis orthogonal array, harus diperhatikan jumlah level faktor yang diamati, yaitu yang pertama, jika semua faktor adalah 2 level, maka pilih jenis orthogonal array untuk level 2 faktor. Yang kedua, jika semua faktor adalah 3 level, maka pilih jenis orthogonal array untuk level 3 faktor.
Yang ketiga, jika beberapa faktor adalah 2 level dan lainnya 3 level, pilih yang mana yang dominan dan gunakan dummy treatment, metode kombinasi, atau metode idle column. Dan yang terakhir, jika terdapat campuran 2, 3, atau 4 level faktor, lakukan modifikasi orthogonal array dengan metode merging column. Filsafat metode Taguchi. Yang pertama, kualitas dirancang menjadi produk tidak diperiksa ke dalamnya. Kualitas dirancang menjadi proses melalui desain sistem, desain parameter, dan perencangan toleransi. Parameter desain yang akan menjadi fokus dari artikel ini dilakukan dengan menentukan proses apa parameter yang paling mempengaruhi produk dan kemudian merancang mereka untuk memberikan kualitas produk target tertentu. Kualitas diperiksa menjadi produk, berarti bahwa produk ini diproduksi pada tingkat kualitas acak dan mereka yang terlalu jauh dari rata-rata hanya dibuang. Yang kedua yaitu kualitas terbaik dicapai dengan meminimumkan deviasi dari target. Produk harus didesain sehingga kebal terhadap faktor lingkungan yang tidak terkendali. Dengan kata lain, sinyal atau kualitas produk terhadap kebisingan atau faktor tak terkendali ini rasionya harus tinggi. Terakhir yaitu biaya kualitas harus diukur sebagai fungsi deviasi dari standar dan kerugian harus diukur sistem lebar. Ini adalah konsep fungsi kerugian atau kehilangan secara keseluruhan terjadi pada pelanggan dan masyarakat dari produk. Miskin kualitas. Karena produsen juga merupakan anggota masyarakat dan karena ketidakpuasan pelanggan akan mencegah patronase masa depan. Biaya ini kepada pelanggan dan masyarakat akan kembali ke produsen. Fungsi kerugian Taguchi. Tujuan dari metode Taguchi adalah untuk mengurangi biaya untuk produsen dan untuk masyarakat dari variabilitas dalam proses manufaktur. Taguchi mendefinisikan perbedaan antara nilai target karakteristik, kinerja proses, nilai ukur, sebagai kerugian fungsi seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Nilai K, konstan C ini dalam fungsi kerugian dapat ditentukan dengan mempertimbangkan batas spesifikasi atau interval diterima delta. Selain itu, kesulitan dalam menentukan adalah bahwa T dan C kadang-kadang sulit untuk didefinisikan. Yang ketiga, jika tujuannya adalah untuk nilai kinerja karakteristik harus diminimalkan. Fungsi kerugian didefinisikan sebagai fungsi kerugian yang dijelaskan di sini adalah rugi pada pelanggan dari satu produk. Dengan menghitung fungsi-fungsi rugi ini, kerugian secara keseluruhan masyarakat juga dapat dihitung. Keuntungan dan kerugian. Keuntungan dari metode Taguchi adalah bahwa ia menekankan nekat kinerja nilai karakteristik, berarti nilai target daripada nilai dalam batas-batas spesifikasi tertentu, sehingga meningkatkan kualitas produk. Selain itu, metode Taguchi untuk desain eksperimen sangat mudah dan mudah untuk diterapkan pada situasi banyak rekayasa, sehingga alat yang ampuh namun sederhana. Hal ini dapat digunakan untuk dengan cepat mempersempit ruang lingkup sebuah proyek penelitian atau untuk mengidentifikasi masalah-masalah dalam proses manufaktur dari data yang sudah ada. Juga, metode Taguchi memungkinkan untuk analisa sebagai parameter tanpa jumlah yang sangat tinggi dari eksperimentasi. Sekian pemaparan materi terkait metode Taguchi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.